Assalamualaikum, Ananda Salih-Salihah kelas 6 semuanya. Tetap semangat meski belajar di rumah saja ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar tematik tema 1. IPA tentang perkembangbiakan pada hewan dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif. Siswa mampu menyebutkan cara pelestarian tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada hewan sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan ada yang vegetatif, ada yang generatif. Vegetatif bisa melalui tunas, fragmentasi, membelah diri. Generatif bisa melalui vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin pada hewan. Membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu. Proses hewan membelah diri adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah. Akhirnya setelah membelah jadilah dua individu baru. Contohnya adalah amoeba, protozoa, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pembelahan pada amoeba. Fragmentasi. Cara perkembangbiakan vegetatif fragmentasi ini mirip dengan membelah diri. Bedanya, tubuh induk yang melakukan fragmentasi terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Nantinya, setelah tubuh terbelah jadi beberapa bagian, individu baru akan tumbuh bagian tubuh yang tidak lengkap. Contohnya adalah cacing pita dan cacing pipih. Nah, itu adalah contoh dari fragmentasi cacing pipih diwakili oleh planaria. Selanjutnya ada tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini memiliki tunas di tubuhnya. Tunas itu kemudian akan terpisah dan membentuk individu baru. Contohnya anemon laut dan hidra. Nah, ini adalah contohnya dari hidra. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuai. Perkembangbiakan generatif ada yang bertelur atau ovipar. Contohnya ada ayam, burung, ikan, katak, dan serangga. Selanjutnya ada melahirkan atau vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Serta masih banyak yang lain ya. Bertelur melahirkan atau ovovivipar. Contohnya adalah platypus, kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ikan. Kita lanjutkan pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan di Indonesia ada beberapa yang terancam punah. Hewan
itu antara lain orang utan, bekatan, badak bercula 1, harimau Sumatera, cendrawasih, jalak Bali, elang Jawa, serta komodo, dan masih banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang terancam punah antara lain adalah bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek hitam, pohon cendana, dan sebagainya. Ini adalah contoh beberapa dari bunga yang hampir punah. Penyebab utama terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain adalah hilangnya atau rusaknya habitat atau tempat hidup hewan dan tumbuhan. Alih fungsi hutan. Perburuan terhadap hewan dan tumbuhan langka. Perubahan penggunaan lahan daratan dan lautan. Perubahan iklim. Polusi. Ini adalah contoh dari perubahan iklim, dan ini adalah contoh tentang polusi. Upaya-upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang bagaimana yang bisa mempertahankan hewan dan tumbuhan tersebut, yaitu 1. Pembangunan cagar alam, suaka margasatwa dan hutan lindung. Membudidayakan hewan dan tumbuhan langka. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dengan cara bijak. Tebang pilih dan tebang tanam. Reboisasi atau penghijauan. Mengampanyekan gerakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan. 1. Bisa dengan cara pelestarian in situ, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya adalah suaka alam, yaitu cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Yang kedua bisa melalui ex situ atau di luar habitat aslinya, seperti rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Apa manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Pelestarian alam merupakan pengaturan terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan antara lain sebagai berikut. Melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Menjaga keseimbangan ekosistem. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan penuh harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih anandaku semua sudah belajar bersama. Tetap jaga kesehatan. Boleh bermain, jangan jauh-jauh, di sekitar rumah saja ya. Dan jangan lupa lindungi alam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.